Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 22. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada Ayo Membaca halaman 23. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 23, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasil pada tempat yang disediakan. Nomor 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggal hidupnya? Jawab, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduk. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Nomor 2 pada halaman 24. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Jawab, masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedang penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Nomor 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaannya yaitu petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 25. 1. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu.
2. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu, apakah termasuk lingkungan kota, perdesaan, pesisir, atau pegunungan. 3. Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. 4. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. 5. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan yang isinya bisa adik-adik ganti sesuai dengan hasil pengamatan adik-adik. Laporan hasil pengamatan. Nama Widodo, kelas 6A, alamat Cirebon. 1. Nama daerah tempat tinggalku Jawa Barat. 2. Tempat tinggalku termasuk daerah dataran rendah. 3. Mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku, petani, pedagang, peternak, buruh, dan pegawai kantoran. 4. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku, motor, mobil, dan becak. 5. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku, seni tari. Adik-adik kelas 4 yang hebat, saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini, nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah berikut ini. Silakan adik-adik membaca bacaan pada Ayo Membaca halaman 26 sampai 28 yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Berikutnya pada halaman 28, jawablah pertanyaan berikut. Kemudian bacakan hasil tulisan jawabanmu di depan kelas. Nomor 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. Nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Peran tokoh dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengemban peristiwa dalam cerita, sehingga cerita dapat terjalin dengan baik. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanat, dan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembaca. Nomor 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pesan yang terdapat pada cerita Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 29. 1. Amatilah gambar di atas. 2. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Jawab, keragaman yang terdapat pada gambar di atas adalah keragaman usia, keragaman fisik, dan keragaman jenis kelamin. Adik-adik kelas 4 yang hebat, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi, rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat.
Berikutnya pada ayo mengamati halaman 30. 1. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. 2. Lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Silakan adik-adik mencoba mengisi tabel sesuai dengan hasil pengamatan adik-adik pada keluarga adik-adik. Kemudian pada nomor 3, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kesimpulan: keragaman fisik yang terdapat pada keluargaku adalah memiliki jenis rambut yang sama, memiliki warna kulit, tinggi badan, dan berat badan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.